gempar pertemuan Jokowi Surya Paloh. Kemarin serius beradu tentang capres, tadi bertemu. Kata istana, ini permintaan Pak Surya Paloh. Kata Nasdem, Pak Surya Paloh diundang oleh Pak Presiden. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda akan menyatu atau ini pertanda ada bargaining position yang luar biasa? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Apa kata kalian? Pertemunya Pak Jokowi dan Surya Paloh dalam bahasa Mas Gibran membuat adem. Apakah kalian juga bisa adem karena bertemunya orang yang mulai 2014 menjadi satu tim membangun Indonesia maju, tapi di 2024 terpisah menampilkan capres yang berbeda. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa pertemuan di balik Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh. Pertama kita lihat di detik itu adalah beda istana dan Nasdem. Paloh diundang atau minta menghadap Jokowi, tetapi apapun boleh buat. Kalau di Tempo, Gibran anggap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bikin adem. Kemudian kalau di Kompas, beda pernyataan antara istana dan Nasdem, antara Jokowi Surya Paloh. Dan terakhir di CNN Indonesia, Jokowi buka suara bertemu Surya Paloh di istana. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang detik, nanti kita hubungkan dengan pernyataan Gibran. Beda istana dan Nasdem, Paloh diundang atau minta menghadap Jokowi. Ini adalah Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin malam. Pertemuan itu disebut membahas situasi terkini termasuk soal pemilu. Jokowi dan Paloh melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta. Apakah pada pertemuan itu Surya Paloh diundang atau minta menghadap kepada Jokowi? Karena itu mempunyai arti yang berbeda. Kata istana, pihak istana sebelumnya Surya Paloh memohon untuk menghadap Jokowi. Atas permintaan itu Jokowi kemudian mengalokasikan waktu. Ini kata Ari Dwi Payana. Kemudian sebelumnya Pak Surya Paloh itu minta waktu. Atas permintaan itu kemudian tapi kalau kata Nasdem buka suara mengenai pertemuan itu. Nasdem mengatakan kehadiran Paloh di sana untuk memenuhi undangan makan malam dari Jokowi. Ini kata Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim dalam keterangan kepada teman-teman media. Dalam keterangan itu, Hermawi sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagaimana disampaikan koordinator staf Presiden Ari Dwi Payana itu adalah salah. Istana ungkap isi pertemuan. Istana menjelaskan silaturahmi membicarakan agenda-agenda kebangsaan, menghadapi berbagai tantangan global termasuk hal terkait dinamika politik dan pemilu. Ari menyebut Jokowi selalu menekankan tentang silaturahmi dengan tokoh bangsa. Menurutnya silaturahmi itu untuk kebaikan bangsa. Ya pasti namanya silaturahmi dan menyoal atau menyelesaikan soal. Ya memang itu permasalahannya. Tetapi apa? Kita kemudian baca di Kompas, Gibran anggap pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bikin adem. Ini kata Gibran yang berharap pertemuan tersebut menjadi adem. Calon Wakil Presiden nomor 2 Gibran buka suara menanggapi pernyataan tersebut. Setelah sulung Jokowi itu
mengapresiasi pertemuan tersebut dengan suasana menginginkan suasana. Saya kira semua tokoh-tokoh ketua umum partai jika bertemu bersilaturahmi saling jaga komunikasi akan meninggikan suasana adem. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran Allah dan keadilan. Apa yang sebenarnya di balik pertemuan tersebut? Selain berbicara siapa yang mengundang, siapa yang mengharap pertemuan tersebut, kok kalian tidak mengharap semuanya. Menurut analisis saya, pertama, bahwa kedua pihak kalau menurut saya langsung to the point, kedua pihak itu memang berharap untuk bertemu. Ini adalah kawan lama yang pada 2024 mengambil ijtihad yang berbeda. Surya Paloh menampilkan Anies Baswedan sebagai capres, Pak Jokowi menampilkan Pak Prabowo sebagai capres. Ini kemarin bersatu, kemudian berpisah, kemudian ini bukan berarti bersatu, tapi adalah berbicarakan, dalam bahasanya Aditya Payana adalah membicarakan masalah-masalah kebangsaan, membicarakan terkait dengan pemilu dan proses hasilnya ini. Kalau menurut saya lebih dari itu, yang ngomong pemilu dan persoalannya itulah yang kemudian akan diselesaikan oleh tokoh nasional dua ini, yang apakah mereka masih bisa melanjutkan pertemanan atau ya ini adalah akan menjadi keputusan nantinya. Jadi kalau menurut saya pertemuan yang serba diharapkan oleh kedua pihak seperti Pak Jokowi, saya pikir dia sangat berharap pertemuan itu karena berbicara hasil quick count yang belum sampai kepada manual itu kan ada potensi untuk digugat oleh Mas Anies ataupun Mas Ganjar. Apakah terkait dengan pelanggaran A, B, C, D, semua bisa. Adapun nanti berhasil atau tidak ya tergantung Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam hal ini menurut saya Pak Jokowi berharap bagaimana bisa berkomunikasi dengan Surya Paloh. Surya Paloh pun menurut saya berharap untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Karena ini adalah teman lama, selama 10 tahun Pak Surya Paloh menjadi bagian dari Pak Jokowi, menampilkan Pak Jokowi menjadi presiden, dan pada kesempatan 2024 berbeda pilihan, berbeda calon. Dan ketika ada semacam huru hara ini, selanjutnya Pak Surya Paloh juga berharap bertemu. Akhirnya bertemulah. Akhirnya kalau menurut saya tidak perlu siapa yang memulai dulu. Yang penting adalah keduanya bertemu. Dalam bahasanya Mas Gibran adalah membuat adem. Kalau dalam bahasa saya adalah apa yang menjadi interest Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh adalah bisa titik temu. Adapun titik temunya adalah belum ditampilkan hari ini. Mungkin ada step selanjutnya nanti kita tunggu. Kemudian yang kedua, bahwa beberapa orang mengatakan ada bargaining position. Kalau menurut saya bargaining position di sini adalah masih agak jauh ya. Maksudnya ini terkait dengan apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Surya Paloh, begitu juga apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kalau kepada langsung to the point bargaining position, maka menurut saya ini sangat materialistis. Maka pasti publik akan memberikan penilaian negatif terhadap dunia politik dan demokrasi. Tapi kalau saya melihatnya bahwa Pak Jokowi ada titik kebuntuan, Pak Surya Paloh pun juga ada titik kebuntuan. Apa yang disampaikan Aditya Payana bahwa membicarakan tentang permasalahan bangsa dan negara itu iya. Dan lebih khusus adalah persoalan pemilu yang sampai hari ini belum selesai, besok 24 baru selesai. Maka kedua tokoh ini menjadi kata kunci. Meskipun sebetulnya ada kata kunci yang ketiga, adalah Bu Megawati. Jadi antara Pak Jokowi dan Surya Paloh, seandainya ketemu, bisa menyelesaikan antara 01 sama 02. Tetapi ada Bu Megawati yang beliau juga
kalkulasi politiknya pun juga tidak bisa diremehkan. Sehingga itulah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, apakah nanti putusannya terkait dengan pasca 20 Maret nanti akan melakukan perlawanan, maksudnya mengajukan ke Mahkamah Konstitusi 01 ataupun lebih khusus 01. Kalau menurut saya, yaitu tadi, berangkat dari perbincangan pertemuan ini bisa bertemu atau tidak. Kalau menurut saya, ini belum selesai dalam pertemuan tersebut, tapi sudah ada semacam gambaran terkait dengan what the next yang mereka lakukan bersama. 2 jam tidak mungkin hal ini cukup sederhana, tetapi ini adalah perbincangan yang serius dan memberikan berbagai solusi. Pak Surya Paloh adalah orang yang dihormati oleh Pak Jokowi selama 2 periode karena beliau adalah decision maker pada waktu Pak Jokowi terpilih. Pak Jokowi adalah presiden yang juga dihormati oleh Pak Surya Paloh. Sehingga what the next, kita lihat bagaimana step selanjutnya. Karena menurut saya pertemuan kemarin belum selesai. Itu langkah awal dan Pak Surya Paloh akan mengkomunikasikan dengan 01 semuanya, at least adalah Partai Nasdem, dan Pak Jokowi juga akan berkomunikasi dengan 02, minimal Pak Prabowo sama Pak Prabowo lah meskipun sudah selesai, dan tim selanjutnya kalau bisa juga ke partai-partai selanjutnya. Di sini kalau menurut saya ada kemungkinan perbincangan juga membicarakan bagaimana bisa bertemu dengan Megawati, karena ini adalah ada ide dan gagasan yang ingin bagaimana menyatukan pasca pemilu. Semoga bermanfaat. Kita tunggu edisi selanjutnya. Perubahan politik begitu cepat. Dulu teman menjadi lawan, menjadi teman lagi. Tergantung pada apa titik temu di antara mereka. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.